Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai resep. Apa sih sebenarnya resep itu? Jadi, di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang apotik, di situ dicantumkan definisi tentang resep. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter gigi, atau dokter hewan kepada apoteker, baik dalam bentuk kertas maupun elektronik, untuk menyediakan dan menyerahkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan bagi pasien. Jadi kalau kita melihat dari definisi resep dalam Permenkes ini, siapakah yang berhak menulis resep? Di sini sudah tercantum bahwa penulis resep adalah dokter gigi, atau dokter hewan. Bentuknya bagaimana? Bentuknya bisa berupa kertas maupun elektronik. Dan ditujukan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan sediaan farmasi ataupun alat kesehatan. Masih ingat apa itu sediaan farmasi? Seperti dalam pertemuan sebelumnya. Yang perlu kita pahami adalah bahwa satu resep itu hanya ditujukan pada satu penderita. Jadi tidak boleh satu resep itu ditujukan misalnya untuk pasien yang satu keluarga, bapak, ibu, dan anak-anak, biar hemat, kemudian ditulis dalam satu resep. Itu tidak diperbolehkan. Jadi satu resep hanya untuk satu penderita saja. Nah, tadi penulis resepnya sesuai peraturan hanya dokter umum dan spesialis, dokter gigi, dan dokter hewan. Nah, di sini ada pengaturan bahwa untuk dokter umum dan dokter spesialis, di sini obat yang diberikan pada pasien itu tidak ada pembatasan jenisnya. Karena dokter umum di situ mereka mempelajari semua jenis obat dan bisa memberikan berbagai jenis obat pada pasiennya. Begitu juga dokter spesialis, biasanya menyesuaikan dengan spesialisasinya. Bagaimana dengan dokter gigi? Kalau dokter gigi, maka hanya diperbolehkan memberikan jenis obat yang berhubungan dengan penyakit gigi saja, tapi tidak dengan penyakit-penyakit yang lainnya yang tidak berhubungan dengan penyakit gigi tersebut. Kalau dokter hewan bagaimana? Ya jelas, kalau dokter hewan resepnya hanya untuk hewan saja. Ingat, dokter hewan tidak boleh menulis resep untuk manusia. Kenapa? Karena kompetensinya hanya mengobati untuk pasien berupa hewan. Jangan sampai keliru ya. Oke, mungkin Anda pernah menjumpai bahwa resep yang diberikan pada pasien seringkali kita tidak bisa memahaminya, terlepas apakah tulisannya bisa dibaca atau tidak. Ya, kadang menemui yang seperti ini ya, tulisannya sulit dibaca, terlepas sulit dibaca atau tidak, tetapi walaupun tulisannya bagus sekalipun, kadang kita tidak memahaminya. Mengapa ya? Karena resep ditulis dalam bahasa Latin. Jadi bukan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa negara-negara lain, atau mungkin bahasa daerah, tidak. Tetapi menggunakan bahasa Latin. Mengapa ditulis dalam bahasa Latin? Karena bahasa Latin itu merupakan bahasa yang bersifat universal, berupa bahasa yang mati. Mati di sini artinya bukan bahasa percakapan sehingga tidak berkembang, seperti halnya misalnya bahasa Indonesia yang setiap periode waktunya itu ada perkembangan bahasa yang menyesuaikan zamannya. Mungkin kalau zaman sekarang ada kuy, cuy, dan lain sebagainya. Mungkin kalau zaman 20 atau 30 tahun yang lalu berbeda lagi. Sehingga berkembang terus. Kalau bahasa Latin di sini tidak. Dia menjadi bahasa yang mati yang tidak digunakan percakapan sehingga tidak mengalami perubahan-perubahan di setiap zamannya. Seperti itu. Kemudian bahasa Latin juga merupakan bahasa medical science.
merupakan bahasa dunia kedokteran dan farmasi yang dikenal secara internasional. Artinya bahasa ini bisa dipahami oleh dunia kedokteran dan farmasi di seluruh dunia. Jika kita menggunakan bahasa ini, maka resep di Inggris dengan resep di Indonesia, maka bahasa dan bentukannya sama seharusnya. Seperti itu. Nah, selain itu, mengapa dituliskan dalam bahasa Latin? Karena untuk menjaga kerahasiaan dari pasien. Jadi kerahasiaan obat yang diterima pasien. Biasanya kalau kita kita mengetahui obat, kadang ada yang punya pengalaman, saya pernah dikasih obat itu ketika sakit ini. Nah, sehingga kadang ada kondisi di mana pasien itu tidak perlu mengetahui penyakitnya karena mungkin semakin memperburuk kondisi misalnya secara psikis, ya, atau keperluan lainnya. Jadi untuk menjaga kerahasiaannya dari pasien tersebut, karena kalau tahu mungkin akan shock dan lain sebagainya. Kemudian alasan berikutnya adalah untuk menyamakan persepsi baik dokter maupun apoteker. Jadi karena yang menulis resep itu dokter dan yang membaca resep itu dari pihak farmasi, maka di sini harus ada penyamaan persepsi dengan bahasa yang sama. Kalau kemudian dokternya menggunakan bahasa sesuai keinginannya, sementara apotekernya tidak memahami itu, maka akan terjadi kesalahan nanti pada saat pembacaan maupun penyediaan obat dalam resep tersebut. Nah, ini adalah bentuk resep. Ya, kita perlu mengenali bentuk resep ini, bagian-bagian resep ini ya. Insya Allah semester depan Anda sudah ada mata kuliah yang memang di situ nanti ada menyediakan obat dalam resep seperti itu ya. Sehingga kita perlu mengenali dulu di sini sebagai pengantar materi selanjutnya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari resep. Ya, mungkin ada yang sudah bisa memahami arti dari resep ini. Nanti kita coba di akhir materi ini kita nanti ada latihan apa sih maksud dari resep yang tertulis seperti ini. Ya, oke, kita masuk ke bagian-bagian dulu. Bagian yang pertama di sini ada nama dokter, ya, wajib ini ya. Harus ada nama dokter, alamat praktek dokter, juga nomor izin praktek dokter tersebut. Kenapa harus demikian? Ya, ini menunjukkan bahwa memang penulisnya adalah dokter tersebut dan ini ada, ya. Alamat ini ada. Kan kalau perlu kadang seringnya ada nomor teleponnya juga untuk memastikan kita bahwa praktek tersebut ada di kota tersebut. Sehingga bukan resep palsu nanti. Kemudian yang juga harus ada adalah tanggal penulisan resep. Jadi tanggal penulisan resep ini menunjukkan kapan resep tersebut ditulis. Terkadang tanggal penulisan resep itu berbeda dengan tanggal pembelian resep atau penembusan resep. Bisa jadi mungkin pasiennya tidak bawa uang yang cukup sehingga dia harus pulang dulu, keesokan harinya baru ditebus. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi juga mungkin sudah terlalu capek sehingga tidak sempat menebus langsung di hari yang sama dengan penulisan resep tersebut. Tidak masalah, tapi kalau sampai misalnya 1 minggu kemudian baru ditebus, nah itu perlu dilihat lagi. Jangan sampai ketika sudah 1 minggu tersebut, sebenarnya penyakit dari pasien tersebut sudah sembuh, obatnya baru ditebus, nah ini kan juga malah tidak sesuai. Jadi dilihat dulu nanti resepnya ketika tanggal penulisan resep dengan tanggal penembusan resep itu berbeda. Oke. Kemudian yang ketiga yang wajib ada adalah tanda R, tanda resep. Ini wajib ada. Kalau tidak ada tanda ini, maka sebenarnya itu bukan resep. Bisa-bisa itu resep masakan nanti ya. Karena resep itu ciri khasnya harus ada tanda R.
Oke, yang keempat adalah ini nama obat. Ini nama obatnya, Sinolone and Cream. Dan jumlahnya, Sinolone and Cream 20. Misalnya ini yang dimaksud Sinolone and Cream yang bobotnya 20 gram. Cleokinal 2%. Nah, jadi di sini ada nama obat dan jumlahnya atau bobotnya berapa. Atau mungkin satuannya berapa, misalnya tablet, sirup, ya, 10 tablet, 1 botol sirup, seperti itu. Nomor 4. Kemudian tidak lupa lagi adalah cara pembuatannya. Nah, biasanya kalau ada ini MFLA, campur dan buatlah sesuai dengan seni kefarmasian. Nah, MFLA ini seringnya ada di dalam resep ketika resep tersebut merupakan resep racikan. Jadi kalau resep tersebut bukan resep racikan, biasanya cara pembuatannya tidak muncul. Jadi langsung ke nomor 6, yaitu aturan pemakaian obat. Nah, aturan pemakaian obat ini menunjukkan bagaimana obat tersebut akan digunakan oleh pasien. Yang di sini SUC, Sigma Usus Coventus. Nanti macam-macam nih. Ada sehari 3 kali 1 tablet, misalnya sehari 2 kali 1 sendok sirup, misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, di sini ada nama pasien. Ya, kepadanya siapa? Nama pasien, kadang ada berat badannya juga, ya, usia juga ya. Dan satu lagi di sini adalah legalitas, yaitu berupa tanda tangan atau paraf dokter ya, di sini biasanya di bagian bawah. Nah, ini adalah bagian-bagian dari resep. Nah, seperti ini. Ini juga merupakan bagian-bagian resep, tapi kita coba kelompokkan ya dengan istilah-istilah yang biasa digunakan. Tadi yang nomor 1 adalah nama dokter, alamat, maupun jam prakteknya. Nomor izinnya juga ya. Nah, ini sering disebut sebagai inskripsio. Ya, jadi biasanya di kopnya dan sering disebut sebagai inskripsio. Dan juga include di sini adalah tanggal, ya, masuk inskripsio. Kemudian tanda R tadi istilahnya adalah invocatio. Ya. Kemudian nama obat beserta jumlahnya atau dosisnya ini sering disebut sebagai preskripsio. Cara penggunaan ya tadi yang tadi cara penggunaannya apa? SIC ya. Aturan pakai atau cara penggunaan di sini diistilahkan sinatura. Ya, disebut sinatura. Kemudian obat Signa, maka biasanya ditutup dengan paraf. Nah, kalau ini tadi kan hanya satu jenis, sediaannya hanya satu. Maka tadi saya bilang ada tanda tangan atau paraf di sini. Kalau dalam satu resep ada beberapa obat atau beberapa sediaan yang diberikan pada pasien, maka antar obat tadi harus ditulis R lagi. Dan dipisah dengan paraf atau tanda tangan. Nah, di sini antar obat itu ditutup dengan paraf. Ya. Itu disebut subskripsio. Kita lihat kan ini masing-masing obat ada tanda R-nya dan ada parafnya. Ya. Berarti ini apa namanya? Preskripsio. Ini sinatura, subskripsio. Ya. Di sini tidak ada cara pembuatan. Ya. Kalau ini tadi ada cara pembuatan karena racikan. Kalau ini tidak ada. Kenapa? Karena ini bukan resep racikan. Ini adalah resep yang berupa obat-obat yang sudah jadi. Ini berupa sirup, ini juga eliksir sirup, yang ini berupa tablet. Jadi tidak ada peracikannya. Kalau peracikan itu misalnya tablet digerus jadi puyer, tablet digerus jadi kapsul, salep ditambah salep mungkin digabung seperti itu ya. Kemudian di sini yang terakhir adalah apa namanya
nama pasien, usia, dan berat badannya, pro-nya. Nah, ini istilah-istilah yang sering digunakan sebagai bagian-bagian resep. Nah, mungkin di literatur yang lain kadang mengistilahkannya juga berbeda lagi. Jadi tidak masalah. Yang penting Anda memahami bagian-bagian resepnya tadi itu apa saja yang wajib ada. Karena di literatur yang lain kadang menyebutnya ini bukan inskripsio, ini bukan invokasio, dan lain sebagainya. Tidak masalah, yang penting Anda paham bagian-bagian resepnya apa saja. Oke, nah ada satu kondisi kadang dokter itu ingin agar resep itu segera dibuat. Ya, misalnya di IGD, ya, dokter IGD menginginkan agar pasien mendapatkan obat secepatnya. Maka dokter akan memberikan tanda yang ditulis di sebelah atas dari belangko resep. Ada 4 tanda. Yang pertama adalah sito, artinya segera, urgent artinya penting, statim artinya penting, kadang juga ditulis PIM, periculum in mora, artinya berbahaya bila ditunda. Nah, ini contohnya resep yang ada tulisan sitonya ditulis di atas ini, artinya harus segera. Maka pihak apotek harus menyegerakan, mendahulukan, walaupun mungkin antriannya di belakang, tapi kalau sudah ada sito, maka ini butuh segera. Kenapa? Ya karena emergensi, menurut dokter ini harus segera diberikan. Oke. Nah, lalu resep itu tadi ya kalau di apotek ya itu ataupun mungkin di lain-lain kefarmasian yang lain, bagaimana cara menyimpannya? Jadi resep maupun surat permintaan. Surat permintaan ini surat dari apotek untuk membeli obat ke distributor, namanya surat permintaan. Ini dua-duanya harus disimpan sekurang-kurangnya selama 5 tahun berdasarkan urutan tanggal dan nomor urutan penggunaan resep. Jadi resepnya harus disimpan di apotek minimal 5 tahun. Untuk apa? Ya, untuk menelusur jika ada kebutuhan yang mendesak dari pasien. Misal ada pasien habis nebus obat di tempat kita, ternyata mengalami efek samping yang tidak diinginkan. Pasien menuduh misalnya pihak apotek obatnya salah misalnya. Kita dengan memiliki bukti penyimpanan resep tadi itu bisa menelusur pasiennya siapa, tanggal berapa, kita cek resepnya. Ternyata resep tersebut sesuai dengan apa yang diresepkan dokter dan sesuai dengan penyakit yang sudah sempat kita tanyakan pada pasiennya. Jadi tidak ada ini bisa sebagai bukti juga buat kita bahwa kita tidak salah memberikan obat karena sesuai dengan resep yang ditulis oleh dokter. Jadi kalau kemudian kita dituduh misalnya obatnya daluarsa atau obatnya salah atau apoteknya mengganti, nah, kita ada bukti dari resep tersebut, kita juga bisa cek dari pencatatan yang ada di apotek sehingga bisa terbukti. Nah, kalau resepnya kita buang sebelum 5 tahun, kalau ada yang menelusur seperti itu, ya kita tidak punya bukti. Jadi kita malah disalahkan. Nah, setelah 5 tahun, resep tersebut nanti dimusnahkan. Untuk memusnahkan resep ini ada caranya nanti ya, nanti dipelajari di semester berikutnya. Jadi ada harus dibuat berita acara, harus ada saksi-saksi, dan lain sebagainya. Nah, ini resep. Jadi resep ini penting ya, ini menjadi dokumen di apotek yang juga harus disimpan dan didokumentasikan. Bahkan ketika memusnahkan pun juga harus ada dokumennya. Nah, oke. Sebelum itu tadi berhubungan dengan penulisan resep tadi, kadang kita menjumpai di masyarakat ya atau di apotek itu kadang ada mungkin bidan atau perawat atau mantri yang menulis resep dan masuk ke apotek resepnya. Nah,
apakah boleh bidan, perawat, mantri tadi menulis resep? Kalau kita kembalikan kepada peraturan yang tadi kita baca sebagai definisi resep, sebenarnya bahwa penulis resep ya hanya 3 pihak tadi, dokter, dokter hewan, ataupun dokter gigi. Pihak yang lain tidak berhak untuk menulis resep. Lalu bagaimana? Ya berarti bukan resep nulisnya. Ya. Kalau perawat ataupun mantri ya tidak boleh menulis resep. Bidan juga demikian. Tetapi bidan itu bisa melakukan surat pesanan obat. Ya. Jadi karena bidan bisa praktek mandiri ya, dan itu diatur dalam undang-undang. Dan bisa kadang ketika bidan tadi itu membutuhkan obat yang langsung diberikan kepada pasien dalam kondisi yang mendesak misalnya. Ya, jadi biasanya bidan tadi itu akan memesan ke apotik, yaitu obat-obatan yang mereka butuhkan. Jadi nama bidan siapa, mengajukan pada apotik mana, jenis-jenis obatnya apa. Nah, baru jadi dalam jumlah banyak bisa jadi ya, karena bidan tersebut adalah melakukan praktek mandiri dengan jumlah banyak kebutuhannya, karena nanti di tempat prakteknya bidan ini bisa memberikan obat langsung kepada pasiennya. Jadi karena memang kondisinya kalau bidan membantu kelahiran, obatnya kan harus cepat ya. Kalau pasien masih harus menebus resep lagi ke apotik dan sebagainya, ini mungkin akan mempersulit buat pasiennya dan bisa jadi juga berbahaya pada kondisi yang sangat mendesak. Nah, dalam peraturan diperbolehkan bidan tadi itu semacam menyetok di tempat prakteknya, tapi pembelian obatnya harus ke apotik dengan menggunakan surat pesanan kebutuhan obat. Ini form ini ada di dalam peraturan sehingga memang resmi diperbolehkan seperti itu. Lalu kalau misalnya ada bidan, perawat, sama mantri tadi itu menuliskan resep, apakah apotik kita nantinya akan menolak karena di situ bukan dokter? Kira-kira bagaimana? Ya, tergantung isi resep tersebut. Ketika isi tanda kutip resep ya, pesanan sebenarnya ya, itu pesanan obat karena tidak bisa didefinisikan sebagai resep. Sebenarnya tergantung isi dari pesanan obat tersebut. Misalnya ada pasien membawa tulisan dari perawat atau bidan. Ketika isinya adalah obat bebas-bebas terbatas, ya nggak masalah, kita bisa melayaninya. Ya, kita bisa tetap melayaninya. Kenapa? Karena obat bebas terbatas itu boleh tanpa resep dokter. Ataupun OWA itu masih diperbolehkan. Tapi ketika obat keras, maka ya itu tadi, kalau yang menulis adalah bidan dengan form seperti ini kita perbolehkan. Tapi kalau yang membawa adalah pasien, maka ya kita berlakukan sama sesuai peraturan bahwa ketika obat keras, psikotropik, ataupun narkotik itu tidak boleh diberikan tanpa resep dari dokter. Seperti itu. Ya. Jadi pada kita pahami betul resep ini penulisnya siapa, kemudian apa saja yang diperbolehkan, siapa saja yang diperbolehkan pada kondisi khusus, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana sih penulisan resep dalam bahasa Latin tadi ya. Jadi, nah misalnya seperti ini tadi, ada singkatan-singkatan tertentu ya, kemudian ada angka-angka tertentu yang kita mungkin tidak paham ya. Nah, seorang farmasis nanti wajib paham. Anda kan calon-calon farmasis nih, maka wajib paham. Nah, ini kita coba sedikit-sedikit ya, kita pelajari ya, kita kenalkan singkatan-singkatan bahasa Latin dalam resep. Ini yang masih sederhana, karena semester depan mungkin Anda akan mendapatkan yang lebih banyak lagi. Oke, yang pertama adalah yang berhubungan dengan aturan pakai. Tadi aturan pakai disebut apa? Signatura ya. Signa. Ada istilah SDD, ada istilah 1DD. Apa singkatannya? Smell the die. Ya. Artinya apa? Sehari 1 kali. Ya. Kemudian BDD. Kadang juga ditulis BID.
Kadang ditulisnya pakai angka 2DD. Apa artinya? Apa kepanjangannya? Bis didai atau bis indai. Artinya apa? 2 kali sehari. Kemudian TDD, TID, 3DD, terdidai atau terindai. Artinya 3 kali sehari. Bisa juga nanti 4DD, 5DD, dan seterusnya. Tergantung kebutuhan. Ya, ini yang berhubungan singkatan yang berhubungan dengan aturan pakai. Kemudian yang berhubungan dengan takaran atau jumlah atau satuan. Ada istilah C. C itu koklear. Artinya sendok makan. Nah, berapa mililiter kah? 1 sendok makan, nanti Anda cari ya. Kemudian ada CP, koklear pultis. Apa artinya CP dan berapa mililiter volumenya? Ini yang paling sering nih, CTH, koklear THE. Ini sendok teh nih. Nah, nanti juga dicari berapa mililiter. Ya. Ini biasanya untuk sediaan sirup. Ya, sediaan sirup. Ada berapa sendok teh kah atau sendok yang lain. Kemudian ada GTT. Kalau GTT ini sediaan tetes. Jadi berapa tetes? Misalnya tetes mata, tetes telinga, atau sirup yang berupa tetes drop ya untuk bayi itu ya. Drop untuk bayi. Maka berapa tetes? 1 gute, 2 gute, dan lain sebagainya. Yang ketiga berhubungan dengan perintah pembuatan. Nah, tadi ada MFLA ya. MF atau MFLA ya. MF itu singkatnya miscefak. Kalau ditambah LA, miscefak lege artis. Artinya campur dan buatlah. Itu kalau MF saja. Kalau MFLA seperti resep yang di awal tadi, campur dan buatlah sesuai seni kefarmasian. Artinya apa? Kita mencampurnya itu sesuai dengan pertama sesuai peraturannya dulu. Apakah ini dicampur ini rusak atau tidak? Ketika tidak ada masalah, maka kita campur sesuai keinginan kita. Yang penting jadi. Itu MFLA. Dan tidak mempengaruhi stabilitas obat, tidak merusak obat, ya. Jadi dicampur mana dulu? Silakan, itu terserah kita. Asalkan hasilnya tidak mempengaruhi stabilitas dan tidak merusak sediaannya. Ya. Kemudian ada istilah DID. DID itu singkatan dari dain dan medio. Berikan setengahnya. Jadi dokternya meminta pasiennya itu mendapatkan obat setengahnya saja, DID. Ada lagi DTD, dataless dosis. Berikan dengan takaran sebanyak itu. Nah, nanti akan saya coba dibahas lagi di slide selanjutnya. Kemudian ada signa itu tandai. Ya. QS itu kuantum satis, artinya secukupnya. Ini biasanya untuk gula, ya, atau sakarum laktis atau laktosa yang digunakan untuk memberi rasa pada puyer. Nah, itu biasanya oleh dokter ditulisnya SLQS. Artinya apa ya? Secukupnya aja, jangan banyak-banyak, nggak perlu ditimbang juga. Ya, secukupnya, asal tidak bikin puyernya pahit aja nggak apa-apa. Kemudian ada singkatan lagi AA. Ini adalah artinya ana masing-masing. Nah, ini contoh penulisannya ya. Kalau penulisan lengkapnya tadi ya seperti yang di resep sebelumnya tadi. Ada paracetamol sirup FL1. Artinya apa? Paracetamol sirup flash. Flash itu botol. FL singkatannya. FL1. 1 botol. Sehari 3 kali 1 sendok teh. Tadi kan CTH ya. CTH1. Jadi minumnya berapa sehari? Sehari 1 sendok teh. Sebanyak 3 kali. Kemudian kalau resep yang lengkap tadi ada paraf ya sini ya. Kemudian ada R-amoxicillin 500 numero 10. Jadi amoxicillin 500 mg sejumlah 10 buah. Karena di sini ada tulisan tab, berarti sejumlah 10 tablet amoxicillinnya.
Jadi dokter meminta kita untuk memberikan amoksisilin yang 500 mg itu sebanyak 10 tablet. Diminumnya bagaimana kita beri Signa nih? Signa 3DD. Berarti sehari 3 kali 1 tablet. Berarti sehari minum berapa tablet? 3 tablet ya. Kemudian natrium diklofenak nomor 10. Nah, berarti natrium diklofenaknya 10 tablet. STRN-TC. STRN itu Signa Prorenata, beri tanda bila perlu saja. Jadi minumnya kalau perlu aja, kalau lagi nyeri aja. Natrium diklofenak itu obat nyeri dan inflamasi atau bengkak. Jadi kalau misalnya untuk sakit gigi, kalau udah nggak nyeri, nggak bengkak, ya nggak usah diminum. Jadi STRN-TC. TC itu setelah makan. Nah, ini contohnya ya. Nanti kita berlatih terus. Nah, yang berikutnya lagi ada singkatan lain adalah AD, artinya tambahkan. Ada iteratio, itu artinya pengulangan. Jadi resep itu ada yang memang oleh dokter itu ditandai ada tanda iternya seperti ini. Untuk apa? Supaya pasien bisa mengulang membeli resep lagi tanpa harus ke dokter dulu. Ya. Kemudian tadi recipe artinya ambillah. Pro itu pronom artinya untuk ya pada pasien tadi. Ad sampai detur, nedet, nedetur. Apa artinya detur dan nedetur? Det itu artinya sudah diberikan, nedetur artinya belum diberikan. Jadi contohnya ini. Ini contoh kopi resep ya kalau ini ya. Karena kalau resep itu dokter nggak mungkin nulis det, nedet. Ya. Yang menulis det, nedet itu adalah apoteker pada kopi resep. Nanti apa kopi resep kita bahas di belakang. Ini saya kasih contoh aja. Misalnya ini adalah rifampicin nomor 90 sehari 3 kali 1 kapsul. Ada tulisan iternya oleh dokter, maka iter itu artinya diulang. Kalau ada tanda iter 1 kali, itu artinya resep dapat ditebus sebanyak 2 kali. Kalau iter 2 kali, resep ditebus sebanyak 3 kali. Nah, kalau ada seperti ini, iter 1 kali tapi nedet, berarti resep ini bisa ditebus kurang berapa kali? Masih bisa ditebus 2 kali lagi. Karena nedet. Kalau di sini det, ya, atau detorik, nah, nanti lain lagi kita bahas di belakangnya. Oke, kita lanjut dulu ke singkatan. Ini adalah singkatan untuk keterangan waktu. Ada ACPCDC, antekoinam, postkoinam, dirantekoinam. Sebelum makan, setelah makan, sambil makan, atau selama makan. Tadi ada PC ya. Nah, ini PC. Natrium diklofenak diminum setelah makan. Ya, kemudian ada M-Advance, mana Advance Pere. Apa artinya kira-kira? Coba nanti dicari di Google ya. Ini contohnya adalah betadine gargle FL1. Betadine obat tumor 1 botol, Signa mana Advance Pere. Nah, ini kapan ya ini menggunakannya? Nanti silakan dicari. Keterangan tempat penggunaan. Ada OD, OS Oculus Dexter, Oculus Sinister. Ya, Dexter itu kanan, Sinister itu kiri. Kalau Oculus apa ya kira-kira? Ya, mata kanan, mata kiri. Jadi misalnya untuk tetes mata atau salep mata. Ini ada UE, usus externus. Ada juga usus internus. Ada ususnya ya. Usus itu artinya untuk penggunaan externus luar, internus itu dalam. Penggunaan luar itu maksudnya di luar badan. Di luar selain penggunaan per oral. Kalau usus internus itu penggunaan per oral. Jadi ditelan. Kalau yang enggak ditelan itu usus externus. Oke. Nah, itu tadi singkatan-singkatan. Kemudian kita coba memahami tentang kopi resep. Kadang pasien kalau ke apotik
itu mendapatkan kopi resep. Kadang ada juga pasien yang meminta kopi resep. Minta kopi resepnya. Untuk apa kira-kira? Ada yang kopi resep itu diberikan karena pasien belum mendapatkan obat yang ada dalam resep tersebut. Sebagian obat yang ada dalam resep tersebut. Sehingga obat tersebut harus tebus lagi di tempat lain. Maka oleh apotek diberikan kopi resep. Kadang karena resep tersebut adalah resep ITER, sehingga untuk menebus lagi harus pakai kopi resep. Atau karena memang pasien meminta kopi resep sebagai dokumentasi untuk individunya. Karena pasien sekarang semakin pinter ya, semakin melek obat gitu ya, sehingga mereka selalu ingin tahu obat apa sih ketika saya sakit ini dikasih obat apa oleh dokter. Ketika kambuh lagi, maka biasanya dia akan mengingat-ingat kemarin obat apa ya yang cocok. Nah, dari kopi resep ini kadang mereka bisa mengamati itu. Ya, jadi kopi resep adalah salinan tertulis dari resep. Ingat, kopi resep harus sama dengan resep aslinya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari kopi resep. Ya, hampir sama dengan resep ya. Cuma perbedaannya adalah kopnya. Kopnya adalah nama apotek atau rumah sakit, alamat, nama apoteker penanggung jawab, dan nomor izin praktek dari apotekernya. Kalau tadi kan, kalau resep kan dokter prakteknya. Ya. Kemudian harus ada dokter penulis resep, tanggal sama ini ya, nama, nomor resep, nama obat, lalu sediaan, signatura, keterangan. Nah, ini sama dengan resep. Yang nggak sama ini nih, PCC. PCC itu Pro Copy Conform. Artinya salinan resep ditulis sesuai aslinya. Kemudian yang beda lagi adalah tanda tangan apoteker. Kalau kopi resep nggak ada tanda tangan dokternya. Karena apa? Karena yang menulis adalah apotekernya, ya, dari apoteknya. Dan harus ada cap apotik. Dan juga ada tanggal ditulisnya kopi resep. Kadang tanggal resep tidak sama dengan tanggal penulisan kopi resep. Kok bisa? Ya bisa tadi kalau tidak ditebus langsung. Atau kalau misalnya resep tersebut adalah resep ITER yang ditebusnya setelah resep pertama habis. Misalnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh kopi resep ya. Ini saya ambil di Google untuk gambarnya. Jadi ini resep sebelah kiri, sebelah kanan adalah salinan resep. Anda bisa perhatikan apa perbedaan dan persamaannya. Kalau resep ada nama dokter. Kalau kopi resep ada nama apotek ataupun rumah sakitnya. Harus ada tulisan salinan resep di sini. Kemudian ininya sama ya, obat dan signalnya sama. Nah, ini nama dokternya ditulis di sini. Ini adalah tanggal resep, ya. Kemudian ini tanggal pembuatan resep, ini tanggal resep, ini tanggal penyerahan resepnya ya. Kalau resep biasanya kepadanya di bawah, kalau kopi resep biasanya di atas nih. Tapi juga nggak masalah, ini di atas bawah juga nggak apa-apa, asalkan ada gitu ya. Kemudian nih, tadi saya bilang detur dan no-detur itu hanya ada pada resep. Kopi resep. Detur artinya sudah diberikan, nedet artinya belum diberikan. Artinya obat Teragran ini nggak tersedia di apotek Cerah Selalu, maka ditulis nedet. Ini ada paraf dokter, di sini tidak ada paraf dokter, tapi yang ada tanda tangan atau paraf dari apotekernya. Ada tanda PCC, ada stempel dan nama apotekernya. Itu yang membedakan. Lainnya sama. Oke. Nah, sekarang kita bahas resep ada iternya. Kalau iter 2 kali artinya apa tadi? Resep bisa ditebus sebanyak 3 kali. Ya. Jadi di sini coba kita perhatikan di sini iter 2 kali di atas. Kalau ada iter 2 kali di atas artinya masing-masing obat itu di iter 2 kali. Ya, jadi bisa ditebus sampai 3 kali sebenarnya. Kalau yang ini, yang di iter itu hanya yang resep ini aja. Artinya ya hanya obat ini yang bisa ditebus 3 kali. Obat yang ini cukup sekali saja. Oke, bisa kita lihat iternya ada di posisi mana. Ya.
Selanjutnya kita coba membuat kopi resep dengan resep iter. Ya, tadi iternya di atas, artinya semua di iter, gitu ya. Kemudian kita buatlah kopi resep. Kalau dalam pembelian resep pertama, obat ready semua, ya, ini pembelian resep pertama, obatnya ready semua, maka tetap iternya tetap ditulis lagi. Dan tetap jangan dikurangi 2 kali, tetap ditulis iter 2 kali. Ini menunjukkan nanti di apotek bahwa kalau pasien tersebut datang, artinya resep tersebut bisa ditebus sebanyak 3 kali. Ya, tidak boleh dikurangi. Tetap ditulis lagi di kopi resepnya. Kemudian ditulislah nama-nama obatnya. Kalau ditebus pertama kali dan ada semua, maka di sini ditulis date or ini khusus yang resep iter ya. Kalau resep biasa, ketika sudah ditebus biasanya ditulisnya adalah date atau no date kalau memang belum ada obatnya. Tapi kalau resep iter ditebus 1 kali, di sini ditulis date or it. Kalau nggak ada, ya nedet. Ya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah penebusan resep yang kedua. Nah, kalau resep yang kedua nulisnya di sini date iter 1 kali. Ya, artinya apa? Sudah ditebus untuk yang kedua. Kalau sudah ditebus semua ini kan untuk 3 kali ya, iter 2 kali itu kan 3. Kalau sudah ditebus semua bagaimana ya? Di sini tulis date sudah selesai. Atau kalau mau ya date iter 2 kali. Biasanya date artinya udah nggak bisa ditebus lagi, udah selesai. Oke. Nah, ini jadi resep iter harus dipahami bagaimana menghitungnya dan kapan bisa dilayani dan kapan dianggap sudah habis. Ya, ini tadi keterangan tentang date dan no date. Ya. Nah, ini kalau ada resep iter nih. Iter 2 kali. Ini kopi resep ya. Iter 2 kali. Kemudian date or it plus 7. Artinya ini kopi resep ini adalah menunjukkan resep ini sudah ditebus 1 kali plus 7 puyer. Ini kan 15. Berarti ditebus 1,5 kali. Masih kurang 1,5 kali. Ya, kurang 15 puyer plus berapa? Plus 8. Karena di sini date or it plus 7. Kalau yang ini nedet, artinya apa? Kurang 45 puyer. Karena iter 2 kali tapi masih nedet. Seperti itu ya. Contoh untuk resep iter. Oke, selanjutnya selain kopi resep adalah etiket obat. Ini juga penting. Etiket ini biasanya ditempelkan di kemasan obat ya untuk memberitahu pasien cara penggunaan obatnya. Etiket obat itu harus berisi nama, alamat apotek ya dan surat izinnya. Nama apotekernya juga kadang dituliskan juga ya. Kemudian nomor resep, nomor pelayanan resep ya, tanggal pelayanan resep, nama pasien. Nanti di sini ditulis aturan pakainya. Oleskan tipis-tipis sehari 3 kali misalnya. Kenapa biru? Biru itu untuk menunjukkan bahwa ini penggunaan obat luar. Tidak boleh ditelan. Misalnya salep, tetes mata, ya, biru etiketnya. Yang ini putih, menunjukkan bahwa ini obat minum. Ya, sama. Nah, misalnya pasiennya namanya siapa? Budi. 3 kali sehari 1 sendok teh misalnya. Sesudah makan. Atau 3 kali sehari 1 tablet. Ya, kalau misalnya bukan sirup ya, maka 1 tablet sebelum makan. Nah, ini ada biru, ada putih. Obat apa saja yang termasuk etiketnya biru? Obat apa saja yang etiketnya putih? Anda harus tahu. Oke. Nah, sebagai latihan nanti ini saya beri contoh resep ya. Nanti artikan resep tersebut. Artinya apa? Anda harus paham resep ini tuh maksudnya apa. Isinya apa? Untuk siapa? Dan harus mau dibuat apa ini? Ada GG 150 mg, efedrin HCl 15 mg, dan SL. SL itu
gula ya, laktosa. Quantum satis, jadi apa S. Ya. Nanti di browsing, Anda bisa browsing GG itu gliseril buaya kolat, GG dan F ini kira-kira obat apa ya. Kemudian Miscevac Pulf. Nah, Pulf itu apa? Pulf, cari singkatannya dan artinya. Tadi ada DTD, data listosis. Nomor 20, Daincaps. Caps itu apa? Kapsul. SPRN Caps 1. DID. Nah, buatlah, artikan resep tersebut. Kemudian kasih etiketnya biru atau putih. Dan selanjutnya, buatlah kopi resepnya. Ya, untuk latihan Anda. Oke. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sampai nanti kita diskusikan lagi, mungkin ada yang belum jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.